Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Duduk Bertekun. Kali ini saya akan kembali mereaction video dari Kang Guru Gembul yang berjudul Episode 923, Sejak Kapan Islam Dipalsukan Para Habib, Gus dan Kiai, tanda tanya, sejarah kerusakan tauhid, tanda tanya. Oke, kita simak videonya bersama-sama tanpa berlama-lama. Gaskeun. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. 2 tahun sebelum Umar bin Khattab meninggal dunia, di keluarga Nabi itu ada seorang pembantu yang melahirkan seorang anak. Ternyata anak ini adalah anak yang cerdas, dan anak ini adalah anak yang berpikir sangat kritis, sangat dalam, dan sangat filosofis. Namanya itu adalah Hasan. Hasan dibesarkan di Madinah dan menjadi murid bagi banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang tersisa pada waktu itu. Bahkan Hasan juga terlibat dalam beberapa peperangan, terlibat dalam intrik-intrik politik dan sebagainya. Tetapi pada waktu itu Hasan berpikir bahwa apa yang terjadi ya adalah sepenuhnya bagian dari ketaatan, bagian dari kesolehan. Yang kemudian mengubah jalan pikirannya itu adalah ketika beliau pindah pada usia 14 tahun ke Basrah, yang kemudian mengganti namanya menjadi Hasan Basri atau Hasan dari Basrah. Nah, di Basrah dia menemukan satu fenomena yang unik, bahwa ajaran Islam di situ dianut oleh masyarakatnya, dianut oleh pejabatnya, dianut oleh gubernurnya, dianut oleh pedagang-pedagang yang ada di sana. Tetapi ajaran Islam sama sekali tidak nampak di sana. Korupsi merajalela, penguasa betapa sewenang-wenangnya, rakyat tertindas dan hidup. Kok ini seperti tidak asing ya situasinya? Di negara manakah itu? Kita ya cari tahu bersama-sama ya. Mayoritas anggaplah penganut agama Islam ya. Tetapi nilai-nilai dan norma-norma Islam sedikit sekali nampaknya ya. Dalam penderitaan, para pedagang pada culas. Ini di mana ajaran agama Islam yang benar? Ada ulama, ada, tapi ulama itu sibuk mengumpulkan pengikut dengan cara menuding bahwa ulama itu sesat, ulama itu sesat, ulama kamilah yang benar, dan seterusnya. Dan dalam narasi-narasi itulah akhirnya Hasan Basri menyadari bahwa ulama-ulama itu sebenarnya bukan ulama. Ulama-ulama itu sebenarnya adalah orang yang menguasai ilmu duniawi berupa ilmu tata bahasa, nahwu sorof, ilmu logika fikih, yaitu usul fikih, kemudian ilmu tentang menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan pendekatan bahasa, ya ilmu bahasa juga, ilmu duniawi juga, tapi objeknya adalah sesuatu yang berhubungan dengan agama. Nah, karena yang dimaksud masyarakat itu ternyata adalah sarjana-sarjana yang justru bergelut di ilmu-ilmu duniawi, maka ya wajar ketika peradaban Islam itu menjadi seburuk ini, ketika pertentangan, pertikaian, pergelutan itu tidak pernah berakhir satu sama lain. Ternyata karena apa? Karena Islamnya tidak diajarkan, yang diajarkan adalah ilmu budaya dan tata bahasa Arab. Nah, ini yang ya saya harus garis bawahi ya. Jadi beda antara, kalau bagi saya ya, yang lebih utama mungkin menurut saya, koreksi mohon kalau saya salah, esensi dari Islam adalah nilai-nilainya bukan sekedar hafalan. Nah, yang jadi kecenderungan pada umumnya adalah ketika sudah menghafal, maka di situ kita terangkan, dah sampai di situ. Padahal masih banyak tahapan-tahapan selanjutnya. Dari kita menghafal, tahu ilmunya, lalu kita melaksanakan. Ketika melaksanakan pun masih dalam bahaya ketika pelaksananya tidak dalam keikhlasan. Nah, di sini terlalu 2 tahap, menghafal, menjelaskan kepada orang lain, menyampaikan pada orang lain. Tahap ketiganya ini jarang sekali. Ketika seseorang mempertanyakan dalil, ya hanya sebatas dijelaskan saja dalilnya,
untuk mempraktekannya ya itu yang susah. Makanya tidak henti-henti, korupsi banyak, masyarakat atau rakyat sengsara karena nilai-nilai Islamnya tidak dibentuk dengan akhlak, perilaku atau tindakan, hanya sebatas mengetahuinya saja. yang Oke, kita dianggap lanjut. sebagai bagian dari ajaran agama Islam. Hmm. Nah, ajaran agama Islam yang didapatkan oleh Hasan Basri selama dia menjadi pengikut dari sahabat-sahabat Nabi itu sebenarnya tidak jauh dari bagaimana caranya memelihara akhlak yang baik, memperlakukan orang dengan baik, memaafkan musuh, Ya. menghindari permusuhan, menghindari pertikaian, berbuat baik kepada makhluk hidup selain manusia, bagaimana caranya kita mencintai lingkungan alam, bagaimana cara kita berbelas kasih, dan itu semua dirangkum dalam pelajaran-pelajaran tentang bagaimana kita ikhlas, bagaimana Ya. kita sabar, bagaimana kita pasrah kepada ketentuan Tuhan, dan bagaimana kita memotivasi diri untuk terus-terusan menjadi manusia yang bermanfaat buat alam semesta. Yang diajarkan Islam kepada dirinya tuh itu. Tapi kenapa yang dipanggil, yang disebut ulama itu adalah orang yang bisa menafsirkan Al-Quran menggunakan ilmu tata bahasa Arab. Jadi dalam pikiran Hasan Basri, gini, ilmu tata bahasa Arab digunakan untuk apa? Untuk bisa memahami Al-Quran. Ilmu Al-Quran digunakan untuk apa? Agar kita bisa mengikuti ajaran-ajarannya. Bagaimana ajaran-ajaran itu? Yang tadi itu, ikhlas, cinta kasih, dan sebagainya. Maka yang disebut ulama itu seharusnya adalah orang yang sudah ada di titik ini, sudah ada di level menjalankan perintah Quran dan Sunnah. Bukan yang berkutat masih pada bagaimana cara menafsirkan alif lam mim. Iya, justru ya saya sangat setuju terhadap penyampaian dari Kang Guru Gembul ya, karena bukan hanya sebatas diakui saja, oh ini adalah ulama A, ulama B, ulama C. Enggak seperti itu. Justru yang kita bisa panggil sebagai ulama adalah yang sudah termasuk kepada kategori-kategori yang tadi disampaikan. Sabar, ikhlas, menjauhkan dari permusuhan, mencegah dari keji dan kemungkaran. Nah itu, ketika lengkap, baru beliau termasuk ulama. Bukan karena sekedar beliau bersorban, berjubah dan sebagainya, maka oh ulama. Gak seperti itu. Karena yang jadi bernilai adalah tergantung keilmuan dan akhlak perilakunya itu. Itu dalam pikiran Hasan Basri. Makanya sejak saat umur 25 tahunan itu Hasan Basri itu mogok untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan fikih. Kalau kalian mau berislam, maka kalian tuh harus memulai diri dengan keikhlasan, ketulusan. Dan itu dimulainya dari mana? Dari kalian tidak lagi memiliki ikatan terhadap dunia. Dunia boleh saja mengikuti kalian, tapi kalian jangan mengikutinya. Jadi ketika ada orang yang mengejar-ngejar harta, ada orang yang mengejar-ngejar jabatan, ada orang yang berpikir bagaimana cara dia bisa nampak jadi terkenal dan berwibawa di muka orang dan sebagainya, maka itulah yang menjauhkan diri kita dari ajaran agama Islam. Mulai dari hati, mulai dari membersihkan hati dari segala motivasi-motivasi duniawi, termasuk hal-hal yang seperti itu. Nah, setelah itu baru kita merasakan ketakwaan kepada Tuhan. Makanya Hasan Basri itu berpikir bagaimana caranya kita takut kepada Tuhan, ikhlas kepada Tuhan, bagaimana caranya agar kita takwa kepada Tuhan. Dan takwanya Hasan Basri itu bukan menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya, bukan. Itu definisi dari mana? Gak ada. Hasan Basri itu memahami takwa itu adalah kesadaran diri tentang Tuhan karena rasa takut kepada amarahnya. Ya itu saja, seperti itu sajalah. Makanya Hasan Basri kemudian mempertanyakan ini orang-orang yang ngakunya ngajarin Islam tuh, ya dia ngerti fikih, dia tahu Quran, dia tahu sunnah, tapi tetap korupsi. Ada orang yang katanya ngerti fikih, ada orang yang katanya ngerti tafsir, tapi meremehkan orang lain, menghakimi orang lain, bahkan berkata-kata kasar di ruang publik kepada orang lain, dengan percaya dirinya menunjukkan ajaran yang Islam yang benar tentang Islam itu adalah gini.
sedangkan orang-orang itu sesat, menyesatkan, itu lalu ngomongnya kasar dan sebagainya. Bagaimana ceritanya ajaran agama Islam seperti itu? Itu bukan ajaran agama Islam, itu adalah ilmu duniawi, itu adalah ajaran duniawi. Levelnya baru sampai mempelajari ilmu-ilmu budaya bahasa Arab. Nah, itu yang tadi disampaikan ya. Dari penyampaiannya pun ya memang nggak selalu yang lemah lembut itu anggaplah baik ya. Tetapi salah satu ciri ketika kita bisa mengelola diri kita ya. Karena menurut saya, bagi saya pribadi, yang namanya hawa nafsu itu tetap ada, nggak bisa dihilangkan. Cuman kita mengarahkan hawa nafsu dari tadinya ke arah negatif menjadi ke arah yang positif. Contohlah semacam ini. Memang amarah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Cuman apakah kita harus marah-marah terus? Kan enggak juga. Justru silahkan pilih. Ketika ketentuan dari Yang Maha Kuasa, anggaplah misalkan menurut kita itu jelek, padahal belum tentu. Karena kita menganggap jelek, kita mengabaikannya, kita membuangnya jauh-jauh tanpa mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap kejadian. Dan pernyataan Hasan Basri ini pada akhirnya diterima oleh banyak orang. Oh iya juga ya. Kan di dalam Al-Quran itu dijelaskan, kalau masyarakat muslim itu bertakwa, maka mereka itu akan sejahtera, mereka Iya, itu akan damai, mereka itu akan baik, benar. dan tidak akan ditemukan fakir miskin. Justru itu adalah ya fungsinya agama itu di situ. Ketika kita ada suatu permasalahan, bagaimana menanggapi permasalahan tersebut, bagaimana menjalankan supaya tetap anggaplah dalam kenikmatan. Itu kan pengelolaan jiwa rohani kita. Ketika anggaplah, saya ingat pesan dari guru saya, ketika orang hatinya sudah bersih, maka dia akan jujur, akan ikhlas. Ketika dari dirinya, anggaplah A, keluarnya pun A. Ketika hatinya baik, maka keluarnya pun akan baik. Nah, itu adalah salah satu bukti nyata ya. Ketika hati seseorang baik, maka keluarnya pun akan baik. Tapi di situ fakir miskin banyak, korupsi banyak, kekerasan banyak, kesewenang-wenangan Iya. juga banyak. Tapi masih mengajarkan ajaran agama Islam. Jangan-jangan Islamnya bukan itu, tapi Islam seperti yang diajarkan oleh Hasan Basri. Makanya berbondong-bondong Iya. orang mencoba untuk menjadi muridnya Hasan Basri. Tapi Hmm. Hasan Basri pada waktu itu ya mengajarkan, sekedar mengajarkan saja, dan tidak mengklaim sebagai pemilik Iya, otoritas. iya. Karena otoritasnya ya hanya Tuhan saja. Dia hanya mengajarkan tentang bagaimana caranya menangis. Hasan Basri itu terkenal Hmm. dengan tangisannya yang tidak ada hentinya. Ceramah sedikit, ngomong sedikit, nangis. Ceramah Ya sedikit, ngomong Allah sedikit, Akbar. nangis. Karena hatinya itu sudah benar-benar Mm-mm. lembab dengan kasih sayang Tuhan. Jadi segala sesuatu itu cukup mengharukan untuk dirinya, segala sesuatu itu cukup meresahkan untuk dirinya, segala sesuatu itu cukup untuk Hmm. membuatnya tidak bisa berkata-kata selain dengan air mata yang Hmm. turun dari matanya. Itu saja. Nah, Iya, benar. Allah pengikut Akbar. dari Hasan Basri yang kemudian menjadi cukup terkenal, bahkan sangat terkenal, itu adalah Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah itu meningkatkan levelnya sampai pada titik bahwa berislam itu sebenarnya sangat sederhana. Pernyataan bahwa kita adalah hamba dari Hmm. Tuhan, dan Tuhan itu adalah penguasa alam semesta. Hmm. Dan karena kita adalah hambanya, maka kewajiban bagi seorang hamba itu adalah mengabdi kepada Iya, tuannya, benar. membuat senang tuannya, itu saja. Jadi Rabi'ah al-Adawiyah adalah seorang hamba dari Tuhan. Maka apapun yang dilakukan Tuhan kepada dirinya, pasrah, menerima, ikhlas, qanaah, udah selesai sampai di situ saja. Bahwa Subhanallah. apa yang kita lakukan itu adalah demi Tuhan, bahwa apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita karyakan dan kita hasilkan itu sepenuhnya bermotif Tuhan. Dan karena sudah seperti itu, maka tepat disitulah kita akan merasakan betapa besarnya cinta kasih Tuhan. Dan orang yang bisa merasakan cinta kasih Hmm. Tuhan itu adalah orang yang sudah tidak akan lagi memiliki kebencian. Iya. Karena cinta kasih Tuhan itu luas, besar, dan mengalir terus-terusan ke hati manusia. Disadari atau tidak, itu mengalir terus-terusan ke Iya, hati benar. manusia. Nah, orang yang merasakan
bahwa hatinya itu dipenuhi oleh cinta kasih Tuhan, itu di dalam hatinya itu sudah tidak. Ini sangat luar biasa ya penyampaiannya. Robiah ditanya, apakah ia membenci setan? Rabiah menjawab, hatiku terlalu penuh dengan cinta ilahi. Ia tak memberi ruang buat apapun selainnya. Masya Allah. Tingkat tauhid yang sangat luar biasa ya. Mungkin tersisa ruang untuk hal-hal selain cinta kasih. Tidak ada ruang untuk kebencian, untuk kemarahan, bahkan kemarahan atas nama agama. Tidak ada yang seperti itu. Tidak ada kesombongan, tidak ada kebanggaan pribadi, tidak ada ambisi, tidak ada. Ya hanya menikmati kecintaan pada Tuhan dan menikmati hamparan luasnya cinta kasih Tuhan. Seperti itu saja. Dan karena hati manusia itu begitu kecilnya dibandingkan aliran cinta kasih Tuhan yang tidak ada hentinya itu mengalir terus, maka akhirnya cinta kasih itu akan luber kemana-mana. Jadi Rabi'ah al-Adawiyah memahami bahwa ketika kita merasakan cinta kasih Tuhan yang tidak terhingga, yang tidak terperi, maka dia akan berbuat baik kepada orang lain. Dia akan menyebarkan cinta kasih kepada orang lain. Karena hatinya sudah terlalu penuh, hatinya sudah terlalu luber, yang tidak lagi bisa ditampung oleh dirinya sendiri. Dia hanya bisa bertahan dengan cara apa? Meluberkan cinta kasih itu kepada manusia yang lain. Maka dia hanya berpikir soal memberikan kemanfaatan, dia hanya berpikir tentang bagaimana cara memberikan kemaslahatan. Dia nggak akan memiliki kebencian, dia tidak akan memiliki keresahan, dia hanya memiliki cinta kasih yang harus disebarkan terus-terusan kepada manusia. Dan bahkan pada level itu, saking cintanya kepada Tuhan, bahkan tidak ada rasa takut sama sekali, termasuk ancaman terhadap kematian, ancaman terhadap neraka sekalipun. Rabi'ah al-Adawiyah seringkali dikaitkan dengan syair-syairnya yang dalam tanda kutip meremehkan neraka. Dia tidak takut masuk neraka. Ya gak apa-apa. Pertama, saya akan percaya bahwa Tuhan yang Maha Kasih tidak akan menyiksa hambanya yang tunduk takut patuh pada dirinya. Dan seandainya Tuhan benar-benar memasukkannya ke dalam neraka, Rabi'ah mengatakan, saya ikhlas, saya tulus. Karena apa? Yang dilakukan Tuhan kepada saya akan saya terima, karena saya adalah hambanya. Itu saja. Saya mau dimasukkan ke dalam neraka, saya mau dimasukkan ke dalam surga, saya nggak peduli, karena saya hanya membutuhkan cinta kasih Tuhan yang masuk ke dalam diri saya. Karena saya adalah hamba Tuhan, dan saya tidak memiliki pilihan lain selain mencintainya dan pasrah terhadap apa yang ini mungkin salah satu sebagian syairnya ya. Jika sujudku padamu semata karena takutku pada neraka, maka bakar aku di sana selamanya. Ya Allah, luar biasa. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertauhid ya. Dilakukannya. Ini ada di level yang sebenarnya sebagian kalangan sudah menjadikannya sebagai titik kontroversi, titik yang ya mungkin ada yang setuju dan tidak setuju, tapi ini berlanjut. Nah, berlanjut itu sampai pada level Abu Yazid al-Bustami dan Al-Halaj, di mana mereka itu sudah benar-benar dalam tanda kutip tidak lagi bisa mengendalikan dirinya. Cinta kasihnya sudah penuh, bukan hanya ke hati, masuk ke otak, masuk ke dalam tubuh, seluruh aliran darahnya sudah dipenuhi oleh cinta kasih. Dan akhirnya lebur. Tidak lagi memahami dirinya siapa, tidak lagi memahami realitas, tidak lagi bisa membedakan mana dunia, mana akhirat. Dia sudah gak bisa membedakan seperti itu. Udah buta, udah gila, udah lebur. Bahkan Al-Halaj itu meninggal dengan cara apa? Dimutilasi sedikit-sedikit. Hidungnya dipotong dulu, lidahnya dipotong dulu, telinganya dipotong dulu, matanya dicungkil dulu. Itu adalah satu yang mengerikan. Tangan kakinya dipotong dulu dengan cara yang mengerikan dan sebagainya. Tapi diriwayatkan bahwa dia itu tenang sekali, senang sekali. Kata-kata terakhir sebelum lidahnya dipotong itu adalah, saya tetap mencintai bahkan kepada orang-orang yang melakukan ini kepada saya. Ya Allah. Ya, terlepas dari salah atau benarnya Al-Halaj ya, namun kata-katanya sangat menyayat hati ya. Kepada orang yang membunuhnya atau memutilasinya, beliau tetap tidak menyimpan kebencian, kebersihan hati yang luar biasa. Saya jadi ingat kepada riwayat
Nabi Muhammad SAW ketika beliau anggaplah dijelek-jelekin sama orang yang buta itu, kan Nabi tetap menyuapinya, mengurusnya dengan lembut. Subhanallah. Seperti itu. Jadi bahkan penderitaan yang paling mengerikan sekalipun dia terima karena dia Iya. memahami bahwa bahkan hal semacam ini tuh adalah ditakdirkan oleh Tuhan. Inilah Tuhan yang memberikan saya nasib seperti ini dan saya ikhlas saja. Saya menerima itu Hmm. sepenuh hati. Mau di dunia seperti itu, mau di akhirat diperlakukan seperti apa, saya percaya kepada Tuhan dan saya hanya ikhlas menghamba padanya. Itu. Ya Allah. Nah, pada titik inilah kemudian kontroversi itu menjadi semakin besar. Di satu sisi banyak masyarakat muslim yang mengira bahwa ya ajaran Islam yang asli itu yang seperti itu, yang sepenuhnya spiritual, yang murni tentang keikhlasan, bukan tentang menghakimi tata cara ibadah orang lain, bukan, tapi yang murni seperti itu. Tapi di sisi lain masyarakat muslim juga Ya. berpikir bahwa kalau seperti itu ya masyarakat jadi gila semua. Dan itu di luar fitrah dan tidak mungkin ada ajaran agama yang mengajarkan sesuatu di luar fitrah seperti itu. Ya. Nah, titik itulah yang menciptakan sebuah kompromi yang Oh. akhirnya menghancurkan peradaban Islam. Yaitu apa? Kalau ajaran ini benar tapi akhirnya membuat orang menjadi terlena dalam kegilaan, maka satu-satunya jalan itu adalah ayo ikuti jalan itu tapi harus ada guide-nya, yaitu guru. Nah, akhirnya muncullah sejak saat itu tuh tarekat-tarekat. Di abad ke-12, di abad ke-13 itu muncul tarekat-tarekat. Nah, tarekat-tarekat itu punya pemahaman begini. Kamu pengen kan mendekatkan diri pada Tuhan sampai merasakan cinta kasih yang luar biasa? Oke, tapi harus ada guide-nya. Guide-nya itu adalah kamu ritualnya harus begini, wiridnya harus begini, solawatnya harus begini, mengabdi kepada gurunya begini-begini dan sebagainya. Jadi katanya itu adalah guide-nya. Ini kesalahan fatal karena apa? Karena sesuatu yang sebelumnya spiritual. Spiritual itu tidak ada metodologinya dan karena itu setiap orang itu bisa menemukan Tuhan dengan cara yang beraneka ragam, Iya, berbeda-beda. Gak ada satupun orang yang punya cerita narasi yang sama untuk bisa mendekatkan diri pada Tuhan, gak ada ceritanya. Tapi sejak saat ada guide-nya itu, nanti kamu sholawatnya begini setiap pagi sekian ribu kali. Nanti kamu wiridnya begini, setiap mau tidur bacakan 33 kali. Nanti kamu begini, nanti kamunya ini begini. Nah, setiap tarekat-tarekat itu berkembang dengan cara-cara seperti itu, dengan skema-skema yang sama. Dan karena mereka punya skema masing-masing dan ingin menunjukkan bahwa skemanya adalah yang paling bisa mendekatkan diri pada Tuhan, maka mereka mulai menceritakan. Tarekat ini menceritakan leluhur saya itu lebih mulia daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Leluhur saya itu bisa membelah bulan, membelah matahari, membelah Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Dan leluhur Ya saya Allah. itu bahkan bisa mengancam malaikat Raqib dan Atid, bisa mengancam malaikat-malaikat Zabaniyah, bisa mengancam dan menakut-nakuti Jibril. Ada yang mengatakan leluhur saya, semuanya seperti itu. Karena apa? Ini adalah persaingan dari kelompok-kelompok tarekat untuk menunjukkan bahwa cara kami yang paling benar untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Buktinya apa? Buktinya karomah-karomah dari orang yang menjalankan ritual ini itu begitu-begitu semuanya tuh. Untuk apa? Untuk mempromosikan jualannya, yaitu tarekat. Dan dari situlah mulai muncul hal-hal yang lebih menyimpang. Misalkan ketika mereka dikritik, mereka anti kritik luar biasa. Yang mengkritiknya itu tidak akan mendapatkan berkah dari gurunya. Atau kalau yang mengkritiknya, kamu mau belajar masih seuprit, belajar dulu sana. Kamu mengajinya kurang jauh. Kamu kopinya kurang kental. Kamu mau begadangnya kurang lama. Banyak kan santri-santri yang tarekat tasawuf yang mengatakan seperti itu. Tarekat tasawuf yang asli itu gak mungkin ngomong seperti itu. Ya. Karena level terbawah, level paling dasar, pintu gerbang untuk mendekatkan diri pada Tuhan adalah pengakuan bahwa dirinya hamba. Hanya sekedar hamba. Dan karena hanya sekedar hamba, maka tidak mungkin dia menjadi sombong. Jadi kalau misalkan ada kata belajar dulu sana, itu kan ada kesombongan di situ. Mustahil ada tarekat yang seperti itu. Tapi kan ada tarekat yang seperti itu. Nah, itu tarekat yang palsu. Jadi tarekat Alawiyah yang mengajarkan seperti itu, atau ada yang di Kalimantan Selatan yang seperti itu, atau ada yang di Sulawesi Selatan seperti itu, atau ada yang di Jawa Timur, di Jawa Barat bagian selatan yang aneh-aneh yang seperti itu. Nah, itu yang palsu semua.
Karena mereka tuh bukan mengajarkan mendekatkan diri pada Tuhan, Hmm. tapi mengajarkan nanti wiridnya sekian ribu kali dalam sehari, nanti datang ke kuburan ini, Uh. nanti kuburannya itu harus kita kasih topping warna-warni, yang hijau ini, yang gini begini, Hmm. lalu cium, nanti ketemu sama ulama ini, cium kakinya, cium lututnya, Ya cium Allah. pundaknya, lutut kaki, dan sebagainya. Ini Hmm. yang diajarkan itu adalah yang seperti itu. Bukan bagaimana caranya agar kita menjadi hamba yang baik, bukan. Tapi bagaimana caranya agar kita menghamba kepada guru kita, agar dia memberikan kepada kita ilmu, dan agar ilmu itu bisa kita gunakan untuk membantah orang lain yang ngajinya kurang jauh. Ya ini yang, ya anggaplah saya pernah mendalami salah satu tarekat ya, dan saya mohon maaf nggak bisa menyebutkan identitas tarekatnya ya. Dan di sana bahkan guru saya pribadi pun berbicara seperti ini. Walaupun dari guru, ketika salah jangan diikuti. Itu pepatahnya. Bahkan ya beliau mempersilahkan berguru tidak hanya kepada beliau ya, memberi ruang, silahkan cross check, silahkan verifikasi lagi penyampaian dari beliau salah apa benar gitu. Dan memang murni pengelolaan hati, kebersihan hati itu yang paling ditonjolkan ya. Dan pengenalan diri sejati itu yang ditekankan pada level paling awal ya. Bagaimana kita menghargai orang lain dan sebagainya. Di situ bahkan saya diajarkan supaya tidak ada pengakuan. Anggaplah kita menolong seseorang, nah kita hanya pelantara menolong A. Hakikatnya Allah yang Maha Kuasa yang menolong melalui saya. Nah, hal-hal semacam itu yang diajarkan dulu di thariqah ya. Nah, inilah di sini tasawuf pada akhirnya yang awalnya itu sebenarnya sepenuhnya baik atau Iya. sepenuhnya itu spiritual berubah menjadi sepenuhnya material. Gara-gara apa? Yaitu gara-gara Al-Halaj, gara-gara Abu Yazid Al-Bustami yang dia gila, tapi menurut orang itu benar, maka harus ngambil jalan tengah, yaitu harus ada gurunya. Waduh, maaf. Siap. Yang harus ada Aman. gurunya, kan begitu. Dan akhirnya apa? Si guru-gurunya itu memiliki otoritas lebih, Ya, bahkan itu yang keliru mengaitkan ya. dirinya itu dengan keistimewaan, dengan karomah yang luar biasa. Begitu akhirnya apa? Peradaban Islam runtuh karena logikanya nggak Iya. jalan. Hmm. Kemudian Enggak hal-hal rasional. yang jahat itu justru malah disakralkan sebagai bagian dari ajaran agama Islam. Dan luar biasanya apa? Mereka itu membalik ajaran tasawuf. Dulu ajaran tasawuf itu siapapun bisa bertemu dengan Tuhan, siapapun bisa menikmati cinta Iya, kasih iya. Tuhan, asal dia hatinya bersih. Itu kan ajaran Iya, asli benar. yang tasawuf. Sekarang yang diajarkan oleh orang-orang tasawuf itu, para habib dari Alawiyah itu gitu ya, Mama Gufron, yang diajarkan tuh kebalik. Kalian tuh gak bisa mendekatkan diri pada Tuhan karena kalian tuh ahli maksiat, Diskriminasi ya. karena kalian tuh berdosa, kalian itu bahasa Arab aja belum ngerti, Ya kamu Allah. tafsirnya aja nggak ngerti, tapi berharap masuk surga. Tapi bisa kok masuk surga lewat bantuan kami, lewat syafaat dari kami. Ya Allah. Makanya orang-orang Alawiyah yang Habib-Habib yang apa, itu yang mereka tawarkan itu apa? Syafaat dari kami. Begitu. Jadi awalnya cinta kasih Tuhan kepada manusia itu langsung dan intim dan bisa dilakukan, dijangkau oleh siapapun yang hatinya bersih, berubah menjadi kamu tidak bisa jadi apa-apa tanpa bantuan saya, tanpa bantuan. Mungkin untuk yang menyampaikan hal seperti itu agar dia bergantung kepada dia, agar si murid-muridnya itu selalu bergantung kepada dia, sehingga ditakut-takutilah kalau nggak melalui saya, nggak melalui pelajaran-pelajaran dari saya, kalian nggak bisa ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sangat luar biasa ya. Guru, dan karena itu guru tuh harus disembah, dicium kakinya, gitu kan? Allah. Tepat disitulah akhirnya peradaban Islam runtuh. Iya. Sekali lagi ya,
otaknya udah langsung nggak jalan, dimatikan, kreativitasnya dimatikan, mau Hmm. nanya aja dianggap kritik, kalau gurunya nggak tahu apa-apa harus tetap dimuliakan dan menyebarkan cerita-cerita khurafat dan sebagainya. Otak logikanya seperti itu, Iya, iya. otak spiritualnya udah sama sekali dangkal. Tapi luar biasanya mereka menganggap diri mereka tuh benar. Hmm. Mereka menganggap bahwa yang lain yang nggak ngerti pemikiran kami Iya, itu iya, iya. salah, belajarnya kurang jauh. Kamu nggak belajar dari ulama bersanad yang seperti itu. Nah, itulah sebuah skenario yang luar biasa yang pada akhirnya membuat Tuhan benar-benar bisa memilah mana orang yang layak masuk surga dan mana orang yang mengklaim memiliki surga. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Guru Gembul penyampaiannya. Dan saya banyak yang sepakat dengan Guru Gembul ya. Memang di dulu tarekat yang saya pelajari pun nggak semuanya benar gitu ya, nggak semuanya benar gitu maksudnya. Sebagian tokoh-tokoh ada yang ya seperti yang tadi disampaikan, mengsakralkan dirinya A B C D dan sebagainya agar lebih disanjung-sanjung lah, bahasanya mungkin seperti itu, agar lebih kita wah wah, padahal enggak Baraya, enggak ya, semua bisa karena sebagian keterangan yang disampaikan dalam Al-Quran, Allah itu dekat. Kalau dalam bahasa Sunda, urat beheng masih ada jarak, urat beheng masih ada antara. Allah dengan kita sudah tidak ada jarak. Oke, terima kasih karena sudah menyimak video ini. Terima kasih, semoga kita lebih baik daripada hari kemarin. Bijaklah dalam menanggapi segala sesuatu hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.